Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Miftahul Aini Yakin. Saya mahasiswi Agroteknologi 4A. Dalam rangka menyelesaikan tugas praktikum mata kuliah fisiologi pasca panen, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi di tingkat petani dan pedagang pada saat proses pasca panen. Disimak ya. Kegiatan pasca panen sendiri dimulai dari saat produk setelah selesai dipanen sampai dikonsumsi dalam bentuk segar atau dalam bentuk olahan. Salah satu penyebab dari permasalahan pasca panen adalah masih minimnya pengetahuan di tingkat petani dan pedagang tentang penanganan pasca panen. Yang kemudian ada rantai pemasaran yang panjang sehingga produk lama di perjalanan. Yang ketiga adalah infrastruktur di Indonesia yang masih jelek sehingga dapat membuat menurunnya kualitas pasca panen pada saat proses pengangkutan. Permasalahan yang sering terjadi pada tingkat petani pepaya dan pedagang pepaya adalah pepaya tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama. Hal ini dikarenakan buah pepaya yang memiliki kadar kandungan air yang cukup tinggi sehingga tekstur pepaya akan lembek dan akan busuk jika disimpan dalam waktu yang lama. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan para petani pepaya dan para pedagang pepaya mengalami kendala di beberapa hal. Yang terutama adalah kendala pada saat proses penyimpanan. Hal ini dikarenakan kadar air yang cukup tinggi yang terkandung dalam pepaya sehingga pepaya tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama. Permasalahan yang sama juga terjadi pada pedagang pepaya, yaitu pepaya tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama. Pepaya hanya bisa disimpan dalam waktu 3-5 hari. Kulit pepaya yang tipis membuat respirasi yang terjadi pada pepaya berjalan dengan sangat cepat. Ditambah lagi, kadar air yang cukup tinggi yang terkandung dalam buah pepaya juga mengakibatkan pepaya tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama. Untuk mengurangi kerusakan pada saat penyimpanan atau pada saat penjualan, para petani menggantung pepaya dengan tujuan agar tidak berbenturan dengan pepaya yang lainnya. Karena apabila terjadi luka, maka akan mempercepat proses pembusukan, di mana di bagian luka akan ditumbuhi cendawan sehingga pepaya sudah tidak bisa dijual lagi. Menurut saya, untuk menekan permasalahan yang terjadi pada pedagang, kita harus memberikan perlakuan khusus terhadap produk pepaya. Misalnya, pemberian suhu dingin pada penyimpanan untuk memperpanjang umur simpan buah. Selain itu, pada proses pengangkutan menggunakan teknologi khusus untuk menghindari terjadinya benturan antar buah. Kemasan dalam proses penyimpanan atau dalam proses pemasaran juga perlu diperhatikan. Apabila produk ingin dibawa ke tempat jauh, maka kemasan yang biasa digunakan adalah keranjang bambu, peti kayu, dan plastik. Kemasan yang ideal adalah mudah diangkat, aman, ekonomis, dan dapat menjamin kebersihan produk. Penyimpanan yang baik dapat memperpanjang umur dan kesegaran dari buah pepaya tanpa menimbulkan perubahan fisik atau kimia. Cara yang biasa digunakan adalah menyimpan buah pepaya segar pada suhu dingin, sekitar 4 derajat Celcius. Pendinginan bertujuan untuk menekan perkembangan mikroorganisme dan perubahan kimia. Muhammad 1997 mengatakan penyimpanan dengan udara terkontrol dan dimodifikasi dapat menghambat metabolisme sehingga menunda pematangan dan pembusukan buah. Oleh karena itu, pepaya yang disimpan hendaknya sehat, seragam kematangannya, dan dikemas dengan baik. Alternatif bahan pengemas yang lainnya adalah bisa menggunakan word bubble. Word bubble seperti yang kita ketahui memiliki gelembung, sehingga apabila saat terjadi benturan tidak terjadi goncangan yang keras, sehingga penurunan kualitas dan kuantitas dari produk pasca panen dapat diminimalisirkan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.